Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Yesus Saja Purwokerto, Senin 12 Desember 2022. Bersama saya Romo IA Indra Pamungkas. Selamat pagi saudari-saudara, bagaimana kabar? Semoga kita masih diberkati Tuhan dan mampu menanggapi berkat itu dengan hidup dalam kebenaran. Mari kita bersama-sama merenungkan sabda sebagai bekal perjalanan hari ini. Kita ambil dari Matius bab 21 ayat 23 sampai 27. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain, "Jika kita katakan dari surga, ia pun pasti akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu adalah nabi." Mereka pun menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kehidupan ini berisi aneka ragam kepribadian seseorang. Ada orang yang mudah menerima sesuatu tanpa banyak bicara. Ada pula yang banyak bicara tetapi menolak sesuatu. Atau ada pula yang memilih diam tanpa menanggapi sesuatu. Keragaman tanggapan manusia itu juga berlaku pada bagian pewartaan Injil. Para imam kepala dan pemuka agama Yahudi termasuk golongan yang mudah reaktif. Mereka gampang berkomentar dan nyinyir terhadap suatu kebaikan yang dibawa oleh orang lain. Mereka terlalu mendewakan diri sendiri dengan menganggap bahwa merekalah yang paling suci di antara yang lain. Maka mereka pun geram dengan kehadiran Yesus yang mempunyai kuasa ilahi, di mana kuasa itu berguna bagi semua manusia. Saudari-saudara, kesalahan para imam kepala dan pemuka agama Yahudi terletak pada kesombongan identitas. Menganggap diri sudah tua, merasa tidak bisa tergantikan, serta akhirnya mengaku diri sebagai orang penting. Itu merupakan cara dunia untuk menggiring orang masuk dalam keberdosaan. Akibatnya, tidak ada kemauan melihat orang lain sebagai sesama yang sederajat di hadapan orang. Justru, yang muncul adalah merendahkan dan mengkotak-kotakan sesama berdasarkan kepentingan pribadi. Maka jangan sampai kita masuk dalam golongan yang demikian. Iman perlu keyakinan dan kepercayaan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hal itu menuntut kesadaran atas hadirnya Tuhan dimanapun dan dalam siapapun. Semoga hari ini kita mampu memasukkan hati dalam kerendahan di hadapan Allah, agar kuasa Allah semakin sempurna bagi kita masing-masing. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, tolonglah kami yang sering menyombongkan diri. Percikkan rahmat pertobatan, agar kami mau berubah sehingga masa Advent ini pun membuat kami mempunyai niat memperbarui diri di dalam kasih-Mu. Tuntun kami menuju pada sumber kebenaran yang akhirnya membawa kami menjadi abdi-Mu yang setia. Demi Kristus, pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita dan segala rencana kebaikan kita selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.